Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali di channel Mikael Samosir. Nah, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembelajaran tema 3, subtema 1, yaitu pada pembelajaran keempat. Baik, kita mulai saja. Tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Ayo membaca. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Nah, adik-adik, di sini kita diminta untuk membaca mengenai seorang tokoh penemu bola lampu pijar, yaitu Thomas Alva Edison. Nanti adik-adik boleh dibaca dulu sebelum dilanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Nah, di sini kakak lanjut saja. Identifikasi informasi pada teks eksplanasi di atas. Tuliskan informasi pada grafik berikut. Nah, adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu teks eksplanasi dan contohnya kemarin sudah kita bahas. Nah, pada kesempatan ini kita diminta untuk menuliskan informasi pada grafik berikut mengenai teks eksplanasi yang telah adik-adik baca tadi mengenai Thomas Alva Edison ya. Nah, yang pertama itu yang ditanya apa yang dibahas pada teks di atas. Kemudian, siapakah Thomas Alva Edison? Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Nah, di sini kakak sudah coba buat jawaban alternatifnya. Nah, ini jawaban alternatifnya. Untuk yang paragraf pertama, yaitu mengenai topik masalah. Apa yang dibahas pada teks di atas? Teks di atas membahas sejarah ditemukannya bola lampu pijar oleh ilmuwan yang bernama Thomas Alva Edison. Paragraf 2 mengenai deret penjelas. Siapakah Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison adalah ilmuwan penemu bola lampu pijar yang lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Paragraf 3 mengenai deret penjelas juga. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Lalu paragraf keempat, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison memiliki sikap rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan pantang menyerah. Nah, adik-adik, ini adalah grafik teks eksplanasi yang telah kita dapatkan dari teks mengenai Thomas Alva Edison. Nah, adik-adik boleh gunakan ini atau membuat sendiri nantinya. Baik, kita lanjut lagi. Ayo berlatih. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 8 cm. Hitunglah berapa panjang diameternya. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini kita masuk ke pembelajaran matematika. Yang nomor 1 itu katanya sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 8 cm. Ya, jari-jarinya 8 cm. Kemudian hitunglah berapa diameternya. Nah, diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Maka diameternya itu 2 kali 8 ya. Maka diameternya itu adalah 16 cm. Paham ya adik-adik mengenai jari-jari dan diameter pada lingkaran. Kita lanjut yang nomor 2. Sebuah lingkaran mempunyai panjang diameter 10 cm. Hitunglah panjang jari-jarinya. Nah, yang nomor 2 ini yang diketahui itu adalah diameternya ya 10. Kemudian yang ditanya adalah jari-jarinya. Dan jari-jari itu adalah diameter per 2 ya. Sehingga jari-jarinya itu 10 per 2. Maka kita dapat jari-jarinya itu 5 cm. Baik, kita lanjut lagi yang nomor 3. Misalkan terdapat 2 lingkaran A dan B, di mana lingkaran A adalah 2 kali lingkaran B.
Katanya lingkaran A itu 2 kali lingkaran B. Lalu, jika jari-jari lingkaran B adalah 6 cm, hitunglah diameter lingkaran A. Nah, untuk mencari jari-jari lingkaran A, kita harus mengalihkan dulu 2 dikali 6 ya, sehingga jari-jari lingkaran A itu adalah 12 cm. Dan yang ditanya adalah diameter, maka dikali 2 lagi karena diameter itu adalah 2 kali jari-jari, sehingga hasilnya itu 24 cm. Paham ya adik-adik sampai di sini? Baik, kita lanjut lagi yang nomor berikutnya. Terdapat 2 lingkaran A dan B. Panjang jari-jari lingkaran B adalah 3 kali lingkaran A. Jika jari-jari lingkaran B adalah 6 cm, nah di sini jari-jari lingkaran B adalah 6 cm. Kemudian hitunglah diameter lingkaran A. Nah, adik-adik, di sini disampaikan bahwa panjang jari-jari B adalah 3 kali lingkaran A. Maka untuk panjang jari-jari lingkaran A itu ya 6 bagi 2, sehingga jari-jari lingkaran A itu adalah 2 cm. Dan yang ditanya, hitunglah diameter lingkaran A, sehingga diameternya itu adalah 4 ya. Karena jari-jari lingkaran A itu 2 cm, kemudian dikali 2 sehingga dapat 4 cm untuk diameter lingkaran A. Paham ya adik-adik ya sampai di sini? Baik, kita lanjut lagi yang berikutnya. Ayo berdiskusi. Dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya berikut. Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari pukul 19 sampai 20, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat itu lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut. Nah adik-adik, dari teks yang telah kita baca ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab, dan adik-adik boleh diskusikan dengan temannya ya. Dan pada kesempatan ini kakak sudah coba buat jawaban alternatifnya seperti biasa. Nah ini jawabannya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Hak yang didapatkan oleh Siti yaitu menggunakan lampu belajar yang diberikan oleh ayahnya. Apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Hak yang didapatkan oleh adik Siti juga menggunakan lampu belajar yang diberikan oleh ayahnya. Apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Ya, Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab dengan cara menjaga dan membersihkan lampu belajar miliknya. Apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Adik Siti tidak menggunakan haknya dengan tanggung jawab karena dia tidak menjaga lampu belajar dengan baik dan jarang membersihkannya. Apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Manfaat ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab adalah kita dapat menggunakan barang-barang yang sudah menjadi hak kita untuk jangka waktu yang lama. Nah adik-adik, ini adalah alternatif jawaban dari kakak. Nanti adik-adik boleh mencari lagi ya selain dari sini. Baik, kita lanjut lagi. Amati benda-benda yang menjadi hakmu. Apakah kamu telah menggunakannya dengan tanggung jawab? Nah adik-adik, pada kesempatan ini adik-adik diminta untuk mengamati benda-benda yang telah kamu dapatkan
dan ditanyakan apakah kamu telah menggunakannya dengan tanggung jawab. Nah, ini jawabannya tergantung adik-adik ya. Nanti adik-adik boleh buat jawabannya sesuai dengan barang-barang atau benda-benda yang adik-adik miliki. Nah, di sini kakak sudah beri contoh. Yang pertama itu tadi adalah sandal, sepatu, kemudian ada tas, topi, dasi, buku, pulpen. Nah, bagaimana kamu menggunakannya? Nah, ini adik-adik adalah contoh dari kakak. Nanti adik-adik boleh gunakan contoh dari adik mengenai benda-benda yang adik miliki ya. Nah, ini adalah beberapa contoh yang dapat kakak berikan kepada adik-adik. Silakan ditambahin lagi ya. Apakah kamu sudah menggunakan barang-barangmu dengan bertanggung jawab? Apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab terhadap barang-barang yang menjadi hakmu? Apakah kamu sudah bertanggung jawab atas hak yang sudah kamu dapatkan? Nah, adik-adik, ini adalah jawaban tergantung adik-adik ya. Jika memang adik-adik sudah menggunakan barang-barang dengan bertanggung jawab, ya, saya sudah menggunakan barang-barang tersebut dengan tanggung jawab. Kemudian, apa manfaat ketika kamu bertanggung jawab? Ya, barang-barang tersebut dapat saya manfaatkan dalam waktu yang lama. Kemudian, apa kamu sudah bertanggung jawab atas hak yang sudah kamu dapatkan? Jika memang iya, ya, saya sudah bertanggung jawab atas hak yang sudah saya dapatkan dengan cara menjaga dan merawatnya dengan baik. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada saat ini. Jika adik-adik masih bingung, silakan cantumkan di kolom komentar. Nanti kakak akan coba respon. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya.